Kerinduanku, namamu ditinggikan di kota ini, dari semua suku bangsa datang menyembahmu ya Tuhan. Dalam kasih-Mu kami bersatu penuhi panggilan-Mu sampai kemuliaan-Mu memenuhi bait suci-Mu. Ku bawa yang terbaik, persembahkan dalam rumah kemuliaan Tuhan. Mujizat dinyatakan luar biasa dalam rumah kemuliaan Tuhan. Kerinduanku, namamu ditinggikan di kota ini, dari semua suku bangsa datang menyembahmu ya Tuhan. Dalam kasih-Mu kami bersatu penuhi panggilan-Mu sampai kemuliaan-Mu memenuhi bait suci-Mu. Bawa yang terbaik, persembahkan dalam rumah kemuliaan Tuhan. Mujizat dinyatakan luar biasa dalam rumah kemuliaan Tuhan. Inilah persembahan kami kepadamu ya Tuhan. Kami bawa yang terbaik di mesbah, di rumah ya Tuhan, sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bawa yang terbaik, persembahkan dalam rumah kemuliaan Tuhan. Mujizat dinyatakan
berada dalam keadaan baik dan siap untuk memuji Tuhan. Amin. Mari sebelum kita memulai ibadah ini kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami rindu bertemu dengan Engkau pagi hari ini. Izinkan kami menikmati kehadiran-Mu dan kami rindu juga pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, dari awal pertengahan sampai akhir semuanya di dalam kendali Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yang selalu setia memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku
percaya Tuhan, waktu kami mendeklarasikan kemenangan-kemenangan yang daripadamu, sesungguhnya kami sudah menerimanya Tuhan. Kami, keluarga kami, kota kami, bangsa kami menerima kemenangan-kemenangan besar. Kami menang dari krisis ekonomi. Kami menang dari serangan COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami percaya Tuhan, ini kami umat-Mu Tuhan. Kami bawa bangsa kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan cinta Indonesia. Tuhan mengasihi Indonesia. Dan Indonesia ada dalam tangan pemeliharaan kasih Tuhan yang sempurna. Kami memberkati presiden kami, pemerintahan kami. Biarlah hikmat-Mu turun Tuhan atas presiden dan jajaran pemerintahan kami. Untuk membawa bangsa kami keluar dari krisis ekonomi. Keluar dari krisis penyakit COVID-19 ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami percaya Tuhan, jika Kau sudah berjanji, Kau pasti menggenapi. Kau Allah yang tidak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Kami terima janji pemulihan atas bangsa kami. Kami terima pemulihan atas Indonesia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, kami bersyukur buat Bapak-Bapak rohani kami Tuhan. Terima kasih buat gembala pembina kami dan keempat wakilnya. Terima kasih buat gembala rayon kami dan kedua wakilnya. Biarlah pengurapan-Mu terus bekerja, hikmat pewahyuan-Mu terus Kau turunkan Tuhan, untuk membawa wadah ini semakin hari semakin indah di hadapan-Mu, untuk mempersiapkan umat yang layak. Terima kasih Bapa, kami percaya hari-hari ini pengenapan demi pengenapan janji-janji itu sedang terjadi, membawa Indonesia untuk menggenapi janji Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang sebentar nanti akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah pengurapan-Mu terus bekerja, hikmat pewahyuan-Mu yang Kau turunkan atas gembala kami itu mengalir atas setiap kami Tuhan. Dan juga perjamuan kudus Tuhan, biarlah Roh Kudus memulihkan setiap kami. Cover darah Yesus ada atas setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Boleh kita terberikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Hari-hari ini kita butuh Tuhan lebih lagi. Amin. Salah satu caranya baca firman Tuhan setiap hari. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Haleluya. Firman-Mu kebenaran yang ku pegang teguh di setiap waktu, di setiap waktu.
Bagi kami Engkaulah segala-galanya ya Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu. Kalau sampai hari ini Engkau menyertai kami. Kami memasuki bulan Juni ya Tuhan. Memasuki masa new normal. Tuhan, kami perlu tuntunan-Mu. Apa yang harus kami lakukan ya Bapa. Urapi setiap kami. Urapi jemaat-Mu ya Tuhan. Urapi para pemirsa yang ada di rumah-rumah atau dimanapun mereka berada. Urapan yang baru turun atas kami. Hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, Engkau urapi. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya ucapkan selamat beribadah dan saya berdoa kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini saya akan memberikan tema sepanjang hari nanti saudara dengan tema harmonisasi pelayanan dan keluarga. Terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-48. Saya tidak membacakan secara keseluruhan, nanti beberapa ayat yang menyangkut tentang harmonisasi pelayanan dan keluarga. Nah, saudara, sebelum ke situ saya mau memberitahukan, bulan Juni kita memasuki bulan keluarga. Semua pesan-pesan Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-hambanya di gereja ini semua menyangkut tentang keluarga. Termasuk juga pesan pastoral yang setiap hari saya pesankan ya melalui media, semua menyangkut tentang keluarga. Jadi kita dapat belajar bersama-sama bagaimana hari-hari ini kita membangun keluarga kita yang kuat, yang sehat, yang melahirkan generasi ilahi yang sehat dan yang kuat. Nah, saudara, juga saya umumkan minggu depan tanggal 14 Juni 2020 kita akan menyelenggarakan ibadah perdana yang offline atau secara fisikal di Grand Elite Hotel. Jam ibadah yang sudah disesuaikan, karena jam ibadah kita tidak 2 jam lagi, tetapi jam ibadah kita 1,5 jam sudah selesai. Jam ibadah yang pertama jam 7, dan yang kedua jam 9, yang ketiga jam 1 siang atau jam 13, dan yang jam keempat yaitu jam 17 atau jam 5 sore. Dengan memberlakukan protokol kesehatan dengan ketat. Ibadah disertai perjamuan kudus. Nah, yang tidak kalah penting Bapak Ibu Saudara yang beribadah itu wajib menggunakan masker dari rumah. Anak-anak dan orang tua belum diperkenankan hadir sampai pemberitahuan lebih lanjut. Nah, tolong dicatat himbauan ini supaya kita semua dapat beribadah dengan baik dan kita harus patuh kepada peraturan pemerintah. Nah, mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema jelas adalah harmonisasi pelayanan dan keluarga. Sekarang pertanyaannya, harmonisasi itu apa? Nah, harmonisasi berasal dari kata harmonis, itu kata sifat yang mengandung arti selaras, cocok, sedap dilihat, sejajar, serasi, rukun, seimbang. Istilah harmonisasi sering kita dengar di masyarakat. Keluarga ini harmonis, pasangan ini harmonis. Maksudnya apa? Cocok, serasi, sedap dilihat, rukun, seimbang. Itu namanya harmonisasi. Nah, harmonisasi pelayanan dan keluarga adalah keseimbangan atau keselarasan antara pelayanan dan keluarga. Bapak Ibu, ini sangat penting untuk kita perhatikan. Banyak orang berkedok pelayanan tetapi keluarganya berantakan. Maaf, itu tidak harmonis. Yang Tuhan kehendaki pelayanan kita bagus, pekerjaan kita bagus, tapi keluarga juga kita bagus. Itu sebabnya kita sering mendengar ada keluarga-keluarga dari orang-orang yang melayani pekerjaan Tuhan,
berantakan. Persoalannya bukan Tuhan tidak melindungi, tapi karena tidak dapat menjadikan pelayanan dan keluarga itu harmonis. Nah, saudara, bicara tentang harmonisasi itu selalu berbicara tentang prioritas hidup. Bagaimana kita memahami prioritas hidup itu dengan benar. Saudara, prioritas hidup kita yang pertama adalah untuk Tuhan. Yang kedua adalah untuk keluarga. Dan yang ketiga adalah untuk pekerjaan atau pelayanan. Pekerjaan dan pelayanan itu punya kesetaraan. Pekerjaanmu bagus, tapi engkau tidak pernah mau melayani Tuhan. Pekerjaannya itu jadi tidak harmonis. Nah, itu sebabnya prioritas ini tidak boleh dibalik-balik. Pekerjaan nomor 1, keluarga nomor 2, Tuhan nomor 3. Itu tidak boleh. Keluarga nomor 1, pekerjaan nomor 2, Tuhan nomor 3. Juga nggak boleh. Nomor 1 adalah Tuhan. Nomor 2 keluarga. Nomor 3 adalah pekerjaan atau pelayanan. Mengapa Tuhan harus nomor 1? Karena yang membentuk keluarga adalah Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberkati keluarga kita, maaf, keluarga kita nggak bisa diberkati. Kalau bukan Tuhan yang memberkati pekerjaan dan pelayanan kita, maaf, maka pekerjaan dan pelayanan kita nggak dapat diberkati oleh Tuhan. Mungkin engkau banyak uang, tapi engkau tidak berbahagia. Karena engkau tidak dapat menikmati uang itu. Karena uang itu bukan diberkati dari Tuhan. Nah, saudara, mengapa kita perlu menjaga harmonisasi antara pelayanan dan keluarga? Sekali lagi saya mau tekankan, Tuhan punya kerinduan yang kuat dengan keluarga kita. Tuhan ingin keluarga kita keluarga yang sehat. Melahirkan generasi ilahi yang sehat. Kalau kita melahirkan generasi yang sehat, akan melahirkan gereja yang sehat. Gereja yang sehat akan melahirkan masyarakat yang sehat. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingin melihat masyarakat di sekitar kita sehat, dimulai dulu dari keluarga kita yang sehat. Kita tidak bisa menuntut masyarakat kita sehat kalau keluarga kita belum sehat. Nah, ingat saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang paling utama yang kita perhatikan di dalam keluarga kita. Jaga harmonisasi itu. Nah, mari saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pembacaan Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 sampai 48 itu bercerita tentang Cornelius. Cornelius adalah seorang perwira pasukan Itali yang tinggal di Kaisaria. Ia adalah seorang yang saleh yang menjadi teladan dalam hal menerapkan keseimbangan antara pekerjaan atau pelayanan dan juga keluarga. Jadi kalau kita ingin mencontoh, ya contohlah, salah satunya adalah Cornelius, saudara. Nah, apa saja prinsip-prinsip yang diterapkan oleh Cornelius sehingga antara pekerjaan atau pelayanan dan keluarganya itu harmonis? Tentu ini menjadi kerinduan kita bersama-sama, Bapak Ibu. Tidak ada satupun di antara kita yang berpikiran untuk tidak harmonis. Pekerjaan sukses, pelayanan sukses, keluarga tidak sukses. Tentu tidak ada yang berpikir seperti itu. Nah, mari kita belajar bersama-sama. Prinsip yang pertama yang dia terapkan adalah melayani sesuai karunia atau bekerja sesuai karunia. Ini penting, Bapak Ibu. Banyak orang melayani tidak sesuai dengan karunia-Nya. Banyak juga orang bekerja tidak sesuai dengan karunia-Nya. Kenapa? Karena alasan tidak mempunyai penghasilan. Apa saja yang bisa dikerjakan, dia kerjakan. Maaf, prinsip seperti itu tidak pernah mendatangkan berkat dari Tuhan. Itu sebabnya kita harus memahami karunia apa yang Tuhan sudah beri kepada kita. Kalau saya boleh teliti dari Alkitab, pemahaman saya dari buku-buku yang saya baca, minimal setiap orang diberi oleh Tuhan satu karunia. Minimal. Untuk apa Tuhan memberi karunia itu? Supaya manusia dapat hidup
efektif, dapat hidup produktif dengan karunia tersebut. Mari saya bacakan Kisah Para Rasul pasal 10 ayat yang kedua. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi, dan senantiasa berdoa kepada Allah. Saudara, kalau dari firman Tuhan yang tadi kita baca, kita dengar, dengan jelas kita tahu apa yang menjadi karunia daripada Kornelius ini. Ia menjadikan seisi rumahnya itu takut akan Tuhan. Artinya apa? Dia mengajarkan kepada seisi rumahnya untuk takut akan Tuhan. Dan saya percaya dia setiap hari mengajar kebenaran itu kepada seisi rumahnya, sehingga seisi rumahnya takut akan Tuhan. Dan bukan hanya itu yang Tuhan beri kepadanya. Karunia apa lagi? Ia suka memberi sedekah kepada orang yang membutuhkan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu alasan mengapa pelayanan itu bisa tajam, bisa efektif, adalah karena dilakukan sesuai dengan karunia. Ini penting, saudara. Kata kunci pelayanan kita itu efektif dan tajam karena dilakukan sesuai dengan karunia Allah kepada kita. Nah, apa karunia Allah di dalam diri Kornelius? Sudah jelas tadi saya ungkapkan. Sekarang bagaimana kita memahami karunia di dalam hidup kita? Saudara, untuk memahami karunia di dalam hidup kita harus memprioritaskan melayani Allah. Waktu kita memprioritaskan melayani Allah, maka Tuhan akan memberi kita kemurahan di dalam hidup kita. Saudara, kemurahan inilah yang memampukan kita untuk mengerjakan karunia itu di dalam hidup kita. Tanpa kemurahan yang datangnya dari Tuhan, karunia itu nggak dapat bekerja dengan efektif dalam hidup kita. Saya mempunyai seorang teman, saudara. Sebelum dia melayani sebagai seorang konselor, dia seorang gembala. Saudara, apa yang terjadi dengan kehidupannya dia sebagai seorang gembala? Tiap hari dia stres. Mengapa stres? Karena dia nggak bisa ngatur domba-dombanya Tuhan yang Tuhan percayakan kepadanya. Nggak banyak domba-dombanya Tuhan, saudara. Tapi stresnya luar biasa. Dan bukan hanya itu saja, saudara. Tiap hari, tiap waktu, suami istri ini cekcok, saudara. Beda pandangan yang mengakibatkan konflik yang berkepanjangan. Tapi setelah dia melayani Tuhan, dalam doa, pujian, penyembahan, membaca firman Tuhan, mencari tahu apa karunia yang Tuhan beri kepadaku. Dan dia mendapatkan, dan dia memutuskan suami istri menjadi seorang konselor. Sekarang dipakai Tuhan luar biasa. Nah, saudara, kadangkala kita tidak paham. Kita pikir apa yang kita kerjakan hari ini itu sudah benar. Belum tentu. Itu sebabnya kita harus tanya kepada Tuhan. Tuhan, karunia apa yang Tuhan beri kepada saya? Supaya saya efektif, saya produktif di dalam melayani Engkau ya Tuhan. Supaya buah-buahnya itu nyata di dalam hidup kami. Dan orang lain pun merasakan buah-buahnya itu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini cara untuk kita mendapatkan karunia dari Allah. Mengetahui apa karunia itu, saudara. Nah, sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita refleksi diri. Apakah saudara sudah mengetahui karunia Allah yang Tuhan beri kepada saudara? Ini penting. Dan kalau yang sudah tahu, bagaimana cara mengembangkan karunia Allah itu di dalam hidup kita? Saya mau membacakan supaya kita memahami di dalam Roma 12 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita.
Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Jelas firman Tuhan ini mengungkapkan apa karunia kita. Saudara, Kornelius itu tahu apa yang menjadi karunia yang dibuat, yang harus dia lakukan melalui karunianya itu. Nah, yang kedua, prinsip yang dilakukannya oleh Kornelius apa? Karena dia tahu apa yang menjadi karunia yang Tuhan beri kepadanya, ia membawa orang lain mengenal Tuhan Yesus. Saudara, membawa orang lain mengenal Tuhan Yesus tidak harus menjadi seorang pengkhotbah. Ini yang dilakukan oleh Kornelius. Saya mau sharingkan ini. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 23 sampai dengan 24. Dikatakan begini, ia mempersilakan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisaria. Kornelius sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Saudara, selain Kornelius itu memiliki kemurahan hati dengan cara dia memberi sedekah kepada orang yang berkebutuhan, ia memiliki kerinduan agar orang lain itu mendengar Injil Kristus. Yang menjadi persoalan adalah Kornelius itu tidak cakap, saudara. Di dalam dia melakukan yang disebut dengan penginjilan, memberitakan itu. Itu sebabnya dia memberi kesempatan kepada orang lain untuk memberitakan Injil. Bagian dari Kornelius adalah dia mengundang keluarganya, sanak saudaranya, dia mengundang sahabat-sahabatnya ke rumahnya, saudara. Saudara bisa bayangkan seorang perwira, saudara, mengundang keluarganya, mengundang sanak saudaranya, mengundang sahabat-sahabatnya. Kira-kira apa yang terjadi? Keluarganya datang, sanak saudaranya datang, sahabatnya datang. Saudara, kalau diberi kekuasaan oleh Tuhan hari-hari ini, mungkin engkau jadi pemimpin di sebuah perusahaan tertentu, sebuah lembaga tertentu, organisasi tertentu. Kita boleh contoh hal yang seperti ini. Mungkin kita tidak pandai untuk berkhotbah, kita tidak pandai menyampaikan firman Tuhan, tapi kita punya hati yang kuat, mengasihi jiwa-jiwa. Bagaimana semua orang yang ada di sekelilingku itu mendengar Injil. Kita bisa terapkan prinsip-prinsip seperti ini, saudara. Nah, saudara, Kornelius memberi kesempatan kepada Petrus untuk berbicara dan menyatakan kebenaran. Dan hasilnya apa, saudara? Hasilnya luar biasa. Turunlah Roh Kudus ke atas orang-orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Saudara, ketika kita beri kesempatan kepada orang lain yang Tuhan urapi, yang Tuhan utus, yang Tuhan beri kasih karunia untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk menyampaikan Injil itu, apa yang terjadi? Roh Kudus turun, menyertai orang itu, dan luar biasa, terjadi pertobatan yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu prinsip yang kedua yang dia lakukan. Tapi prinsip yang ketiga adalah memuliakan atau melayani Allah bersama dengan keluarga. Nah, saudara, saya garis bawahi, memuliakan, melayani Allah bersama dengan keluarga. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat yang 46 sampai 47. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Saudara melihat karya Roh Kudus di dalam kehidupan kerabat keluarganya dia, membuat
Mereka itu kemudian memuliakan Allah. Bukan hanya Kornelius secara pribadi yang memuliakan Allah, tapi seluruh keluarganya memuliakan Allah. Seluruh keluarganya melayani Tuhan, saudara. Ini yang luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, kadangkala saya masih banyak menjumpai peristiwa-peristiwa seperti ini dalam keluarga. Suami melayani Tuhan, istri tidak melayani Tuhan. Istri melayani Tuhan, suami tidak melayani Tuhan. Suami istri melayani Tuhan, anak-anak tidak melayani Tuhan. Persoalannya di mana, saudara? Persoalannya adalah ayah, suami, itu yang menggerakkan seluruh keluarganya untuk melayani Tuhan. Maaf, jangan dibalik. Bukan anak yang bergerak bersama dengan orang tua, bersama dengan ibu untuk melayani Tuhan. Mulai dari bapak, saudara. Bisakah anak bersama dengan bapak dan juga ibu melayani Tuhan? Bisa. Tapi itu jarang terjadi. Yang sering terjadi adalah kegerakan melayani itu dimulai dari bapak. Saudara, firman Tuhan berkata, apa yang dikatakan oleh Yosua, saudara? Aku dan keluargaku akan menyembah Tuhan. Orang lain tidak, aku dan keluargaku akan kubawa untuk menyembah Tuhan. Nah, saudara, artinya kegerakan ini dimulai dari ayah, dari imam, dari pria, dari laki-laki, dari suami, saudara, kegerakan ini. Nah, ketika kita menyadari prinsip ini, maka apa yang terjadi, saudara? Ini yang akan melahirkan keluarga yang sehat, generasi yang sehat, gereja yang sehat, dan masyarakat yang sehat. Saudara, itu sebabnya gereja itu ke depan perlu melakukan prinsip ini. Kornelius sangat menyadari, mungkin dia bukan seorang pengkhotbah, mungkin dia bukan seorang penginjil yang hebat. Sebab itu dia panggil yang namanya Petrus. Silakan, kamu yang khotbah, kamu yang memberitakan Injil itu. Dan Roh Kudus turun melawat kerabatnya, saudaranya. Terjadi pertobatan yang luar biasa. Saudara, hari-hari ini kita mesti memahami prinsip-prinsip Tuhan ini. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Saudara, kita refleksi diri. Biarlah apa yang menjadi kesaksian saya yang singkat ini dapat juga kita bersama-sama melakukannya. Bagaimana saya juga menerapkan prinsip yang dilakukan oleh Kornelius ini, saudara, di dalam kehidupan kami, keluarga kami. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu anak-anak kami masih bersama-sama dengan kami, karena usia 16 tahun anak-anak kami sudah harus keluar kota untuk dia melanjutkan studinya. Yang paling besar di Malaysia, yang kedua di Jakarta. Saudara, saya membiasakan setiap pagi saya, istri dan anak-anak melakukan mesbah doa. Ini kebiasaan kami dari dulu. Karena kami tahu bahwa pertemuan kami dengan Tuhan tidak ada cara lain melalui mesbah doa. Jadi kami bawa istri, anak-anak setiap pagi berdoa, memuji, menyembah, baca firman Tuhan. Ada masalah enggak? Ada, banyak masalahnya, saudara. Waktu anak-anak kami kecil, kami ajak dia mesbah doa. Belum 5 menit udah tidur di pangkuan ibunya. Karena anak kecil, saudara. Tapi saya percaya Roh Kudus tetap memimpin dia. Dia dengar itu pujian, penyembahan, doa. Dia dengar firman Tuhan yang saya taburkan pada waktu itu. Lama-lama Roh Kudus menjamah dia. Dari awal sampai akhir mesbah doa kami, dia memandang Tuhan begini. Dia melihat terus, gak tidur lagi, saudara. Itu perlu campur tangan Roh Kudus, saudara. Tapi sebagai ayah, sebagai bapak, sebagai suami, gak putus asa, saudara. Terus menerus. Tapi yang sering menjadi masalah adalah suami tidak berfungsi sebagai imam. Tidak membawa keluarganya kepada Allah. Itu persoalan, saudara.
yang berikutnya apa yang saya lakukan? Selain setiap pagi istri dan anak-anak melakukan mesbah doa, saudara, karena sekarang anak-anak kami sudah di luar kota, saudara, dua-duanya ada di Jakarta. Bagaimana cara kami mesbah doa? Kami janjian, saudara. Setiap minggu, saudara, jam tertentu kami langsung video call, WA, saudara. Yuk anak-anak kumpul, kita mesbah doa. Dia senang sekali kalau kami sudah WA call itu, saudara. Video call itu senang. Yang pertama, kenapa? Memorinya dia. Kalau sudah papaku berseru, kumpul, mesbah doa, sebentar lagi dia akan melepaskan berkat buat anak-anak. Saudara, melepaskan berkat buat anak-anak, itu menjadi memori yang indah. Saudara bisa bayangkan enggak? Setiap kali saya melepaskan berkat, selalu berkat yang terbaik. Tuhan memberikan engkau berkat yang terbaik dari sorga. Kepandaianmu 10 kali lebih pandai daripada orang-orang berilmu lainnya. Masa depanmu penuh dengan harapan. Engkau mendapatkan pasangan hidup yang terbaik dari Tuhan. Karir yang terbaik, pelayanan yang terbaik. Semua yang terbaik itu saya lepaskan buat anak-anak. Itu yang selalu dia tunggu-tunggu, saudara. Memori itu membekas di dalam pikiran dan hatinya dia. Ketika saya selalu berseru, yuk kita kumpul. Mereka semua bisa kumpul. Sesibuk apapun mereka selalu menyiapkan waktu untuk mesbah ini, saudara. Tapi yang kedua, anak-anak kami suka makan, saudara. Kalau sudah saya bilang berseru, makan. Begitu saudara sama-sama. Sesibuk apapun dia stop dulu pekerjaannya, langsung bersama kami makan. Kenapa? Bahasa cinta kami adalah makan bersama-sama, saudara. Kalau mau makan bersama-sama dengan saya, boleh, saudara. Kita atur kemudian, saudara. Kita atur, ya. Nah, saudara, yang berikutnya apa, saudara? Saya membawa dan melibatkan istri dan anak-anak melayani pekerjaan Tuhan. Dari anak-anak kami masih kecil, saudara, saya angkut pakai mobil, saudara, untuk melayani pekerjaan Tuhan. Pada waktu itu kami masih di Surabaya, kemudian dipindahkan ke Malang oleh perusahaan. Kami angkut, saudara, di bagasi mobil kami, saudara, lengkap. Pakaian mereka, anak-anak mereka, mainan mereka, saudara, lengkap. Kalau ibadah, saudara, saya lagi ditugaskan khotbah, anak saya duduk di belakang, dia gambar saya waktu khotbah, saudara. Nanti selesai khotbah, ini gambarnya papa. Saudara, dia tahu persis apa yang dikerjakan oleh bapaknya, oleh ibunya. Sehingga kecintaan anak itu dengan Tuhan, dengan pekerjaannya sampai hari ini terpelihara. Kenapa? Itu memori yang indah, saudara. Nah sekarang bisa bayangkan kalau orang tua tidak pernah mengajak anaknya terlibat dalam pelayanan, apa yang terjadi? Orang tuanya melayani, anaknya entah kemana-mana, saudara. Maka apa yang terjadi? Maaf, itu tidak harmonis, saudara. Kita harus membangun harmonisasi antara pelayanan, pekerjaan dengan keluarga kita. Yang membangun itu kita, maaf bukan Tuhan yang membangun. Bagian Tuhan memberkati, bagian kita membangun daripada harmonisasi itu, saudara. Tapi yang berikutnya apa yang saya lakukan dari prinsip ini? Melakukan karunia yang Tuhan berikan kepada saya dengan baik, saudara. Mungkin belum sempurna, tetapi saya berusaha melakukan karunia itu dengan baik. Antara lain apa, saudara? Memimpin. Saya memang dari kecil, saudara, senang sekali memimpin drama begitu, saudara. Ya, zaman saya masih kecil itu suka memimpin drama, saudara. Menjadi ketua kelas, saudara. Ya, saya ingat betul, saudara. Dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD, saya ingat mulai kelas 2 SD sampai 6 SD itu saya selalu menjadi ketua kelas, saudara. Nah jadi rupanya bakat memimpin itu sudah dari kecil, saudara. Setelah itu tamat sekolah, saudara. Ya juga langsung, saudara, saya bekerja langsung jadi pemimpin, saudara. Nah jadi rupanya bakat itu sudah ada. Ditambah lagi saya belajar terus menerus. Karena pemimpin itu kan harus belajar terus menerus, saudara. Tidak boleh berhenti dia belajar. Dia harus menjadi pembelajar seumur hidup dia, saudara. Nah saya melakukan memimpin ini, saudara. Walaupun belum sempurna, banyak kekurangan. Kenapa, saudara? Karena saya harus terus menerus belajar. Kemudian apa, saudara? Mengajar. Karunia saya itu saya tahu, saya mengajar. Karunia berikutnya apa? Menasehati. Melayani.
Saudara, saya lakukan bagian saya. Nah sekarang kalau Tuhan memberikan lagi tambahan karunia yang lain, buat saya itu bonus yang luar biasa, saudara. Itu bonus yang luar biasa. Bagaimana dengan saudara? Saya percaya, saudara sudah diberikan oleh Tuhan karunia itu. Dan pakai karunia itu, karena pada waktu saudara memakai karunia Tuhan yang Tuhan beri, saudara dan saya akan efektif, tajam di dalam melayani Dia. Jangan sekali-kali menyimpang dari karunia. Kalau bukan Tuhan yang memberi tambahan dari karunia yang sudah ada, tapi pakai yang sudah ada ini. Jangan pernah anggap remeh karunia yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Mungkin ada 1, orang lain sudah ada 3. Kenapa tidak adil? Kenapa saya tidak 3? Kenapa saya hanya 1? Saudara, hargai itu sebagai kasih karunia dari Tuhan kepada kita. Pakai itu. Dan kita akan dipakai oleh Tuhan luar biasa untuk menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus ini. Dan saya percaya, biarlah harmonisasi itu turun atas setiap kita. Keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, turun atas setiap kita. Mari sebelum kita berdoa, kita akan memasuki dulu yaitu perjamuan kudus, saudara. Mari siapkan perjamuan kudus kita. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang sudah mendapatkan roti dan anggur, mari kita angkat bersama-sama roti ini. Demikianlah firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur ini, saudara. Cawan ini kita angkat. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan. Kalau hari ini kami bersama-sama mendengarkan harmonisasi pelayanan dengan keluarga, Tuhan, kami semua merindukan harmonis terbaik untuk keluarga, untuk pernikahan. Turun atas saudara, turun dalam nama Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan.
mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, bagi kami Engkau segalanya, bagi kami Engkau segalanya. Mari angkat tangan saudara, angkat hatimu di hadapan Tuhan, dan terimalah berkat dari sorga, kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap saudara. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua katakan amin.